Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Meli dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 3 Brebes. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjawab pertanyaan yang telah kalian tulis di kolom komentar Google Classroom kalian masing-masing. Untuk pertemuan di video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 11 IPS tentang persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum Ibu masuk ke video pembelajaran Q&A yang nanti akan Ibu bahas, Ibu akan membacakan komentar yang telah kalian tulis di YouTube channel Ibu yang ini. Jadi beberapa komentar di YouTube channel Ibu terkait dengan pembelajaran online kebanyakan berpendapat bahwa pembelajaran online itu sulit untuk mereka pahami karena selain dengan keterbatasan kuota dan sinyal, juga materi yang diajarkan melalui online sulit sekali untuk siswa-siswa pahami. Proses pembelajaran online yang sangat mendadak ini tentu susah untuk semua pihak. Jalan satu-satunya ya bukan menyerah, tapi kita harus tetap bisa beradaptasi dan belajar dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi Ibu harap kalian tidak ada keinginan untuk menyerah, untuk tidak mau belajar lagi sama sekali, karena kalian itu kan masih muda, masih banyak sekali waktu luang yang harusnya bisa kalian manfaatkan dengan hal-hal yang positif, terutama dengan menambah ilmu pengetahuan dan hal-hal yang harus kalian miliki untuk menjadi bekal kalian di masa depan ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini. Jadi mumpung ada waktu kalian masih bisa untuk belajar, kalian harus belajar di sekolah, harus kalian nikmati dengan baik karena ini momen yang tidak akan kalian ulangi di kemudian hari. Jadi apapun yang bisa kalian dapatkan di sekolah online ini, kalian harus maksimalkan dengan baik walaupun keterbatasan itu dimiliki oleh kita semua, tapi kita harus tetap berusaha. Jadi untuk pembelajaran online, Ibu masih rasa akan menggunakan sistem dengan Google Classroom dan dengan video pembelajaran. Apabila kalian masih merasa kesulitan terhadap pembelajaran seperti ini, kalian bisa berkonsultasi atau bisa menanyakan hal-hal yang terkait materi atau terkait dengan proses pembelajaran dan pendidikan yang kalian alami selama pandemi ini. Kalian bisa hubungi Ibu lewat WA atau bisa lewat Google Classroom. Jadi Ibu akan secara terbuka ya untuk bisa berkonsultasi apabila kalian memang mengalami kendala dalam pembelajaran seperti ini. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Dika Hera Apriliani kelas 11 IPS 2 yang bertanya bagaimana cara menjaga populasi di hutan agar terjaga dengan baik. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan jelaskan kenapa hutan itu harus dijaga dengan baik. Yang pertama yaitu manfaat hutan sendiri. Hutan sendiri sebenarnya memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan kita, tidak hanya manusia tetapi juga fauna yang ada di dalamnya, terutama di Indonesia dengan jumlah fauna yang sangat banyak ya. Kalian sudah bisa lihat di dalam video pembelajaran yang sudah Ibu upload. Di situ beragam sekali fauna yang ada di Indonesia dan tersebar hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus bisa menjaga kelestariannya, yaitu dengan cara apa? Dengan menjaga hutan-hutan kita agar tidak mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi sebenarnya hutan yang rusak akan menyebabkan bencana. Bencananya apa saja yang sering kita alami, yaitu tadi bencana banjir, bencana longsor, dan bencana yang masif seluruh wilayah itu alami, yaitu adalah bencana krisis iklim. Hal ini sudah bisa kita rasakan terkait dengan perubahan iklim, yaitu cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi dengan baik. Tentu cuaca yang tidak terprediksi dengan baik mengakibatkan pola tanam kita itu menjadi sudah tidak sesuai dengan cuaca. Karena cuaca tidak bisa diprediksi, petani yang harusnya menanam
padi di bulan-bulan ini itu pun tidak bisa terprediksi dengan baik. Itu contoh yang paling dekat dengan kita. Jadi efek perubahan iklim itu dirasakan oleh semua wilayah ya, semua masyarakat mengalaminya. Oleh karena itu penting untuk kita semua sebagai manusia harus bisa menjaga hutan dengan baik, dengan tidak merusaknya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hutan-hutan tadi itu rusak? Hutan-hutan itu tadi rusak itu biasanya ya karena konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Karena untuk bisa memenuhi kehidupan kita di serba modern, kita membutuhkan hal paling simpel adalah listrik. Listrik itu didapat dari mana? Dari bahan bakar batu bara ya. Kalau sebelumnya itu listrik itu energinya dari energi air, untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik seluruh di Indonesia, seluruh wilayah Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menggunakan bahan bakar batu bara. Batu bara menjadi bahan bakar yang paling murah dan efisien menurut pemerintah saat ini, sehingga untuk itu dilakukanlah penambangan batu bara di kawasan-kawasan yang memiliki potensi batu bara yang sangat tinggi, salah satunya di Sumatera dan di Kalimantan. Sedangkan wilayah Sumatera dan Kalimantan itu adalah wilayah dengan hutan tropis yang sangat luas. Untuk bisa mengambil batu bara, kita harus bisa menebang pohon-pohon yang ada di atasnya, karena untuk bisa mengambil batu bara kan kita harus menanami pembukaan lahan ya. Salah satunya kalau misalnya caranya paling cepat yaitu dengan pembakaran hutan. Seharusnya sistem penambangan itu dengan buka tutup lahan. Banyak sekali hutan-hutan yang rusak akibat proses penambangan yang terjadi seperti itu. Bagaimana cara untuk menjaganya? Cara menjaganya yaitu tadi, dengan tidak merusak hutan. Dengan tidak melakukan penebangan. Dengan caranya tidak melakukan penebangan bagaimana? Sedangkan kebutuhan listrik terus terjadi. Caranya adalah dengan mengganti energi yang tak terbarukan dengan energi terbarukan, sehingga untuk pengerusakan hutan itu diminimalisir. Cara menjaga ekosistem hutan dengan baik agar populasi yang ada di dalamnya terjaga dengan baik, Ibu ada dua pendapat. Yang pertama, dengan menghentikan perburuan liar, dan yang kedua dengan menjaga hutan dari penebangan yang tidak bertanggung jawab dan penebangan liar. Itu dua cara besar yang menurut Ibu akan efektif apabila diterapkan dengan baik, sehingga akan mengurangi laju deforestasi hutan atau kerusakan hutan. Dan selanjutnya Ibu akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Firmansyah 11 IPS 4 yang bertanya, kenapa tumbuhan harus melakukan fotosintesis, dan jelaskan saat tumbuhan melakukan fotosintesis. Tumbuhan melakukan fotosintesis itu terdiri dari 4 komponen. Jadi untuk bisa tumbuhan melakukan fotosintesis ada 4 komponen yang diperlukan. Yang pertama adalah cahaya matahari, terus ada air, ada karbon dioksida, dan ada klorofil atau zat hijau daun. Untuk bisa melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu diperlukan 4 itu. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis terjadi itu ketika karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan itu diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Kemudian air yang ada di sekitar tanaman diserap oleh akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Maka dari itu tumbuhan itu penting untuk kehidupan kita, karena dengan banyaknya tumbuhan
otomatis oksigen yang akan kita hirup akan jauh lebih banyak, sehingga itu akan menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan ditebangin, oksigen akan berkurang, jumlah karbon dioksida meningkat, itu akan mengakibatkan pemanasan global atau perubahan iklim. Maka dari itu kita semua harus bisa menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik, karena itu akan menjaga keseimbangan alam kita, karena kita manusia hidup itu membutuhkan oksigen. Jadi kita harus merawat dan menjaganya dengan baik. Pertanyaan terakhir dari Reza Rizkyani 11 IPS 1 yang bertanya, apa faktor yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna di Indonesia, terus bagaimana solusinya? Jadi yang menyebabkan kerusakan flora fauna di Indonesia itu yang pertama adalah karena adanya perluasan industri, perkebunan kelapa sawit, eksploitasi tambang, dan pembakaran hutan. Itu adalah komponen paling besar yang menyebabkan hutan mengalami kerusakan. Yang bisa dilihat bahwa hutan di Sumatera mengalami pengikisan yang sangat ekstrim ya. Terus bagaimana solusinya? Yaitu tadi Ibu sudah jelaskan yang di pertanyaan pertama, untuk bisa menghentikan kerusakan hutan yaitu dengan menghentikan perburuan liar, menjaga hutan dari penebangan liar. Itu menurut Ibu solusi paling efektif. Yang terakhir, untuk bisa memecahkan permasalahan kerusakan hutan, salah satunya pemerintah harus sudah mulai mengupayakan penggunaan energi terbarukan, kayak misalnya energi matahari, energi biomasa, energi-energi lain yang ramah lingkungan, karena energi-energi gas yang energi tak terbarukan ini selain bisa menyebabkan kerusakan hutan, itu juga sangat energinya sangat menyebabkan efek pemanasan global. Demikian video pembelajaran kali ini. Maaf sebelumnya kalau masih banyak kekurangan, mungkin penjelasannya juga masih kurang lengkap atau apapun. Ibu menerima kritik dan saran dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Untuk selanjutnya, apabila masih bingung dan masih ingin ditanyakan, silahkan Ibu membuka kolom diskusi di komentar YouTube ya, nanti akan Ibu jawab sebisa Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Ibu rasa cukup. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.